Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Senang bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara di ibadah kita yang pertama. Di dalam tahun 2022 kita adalah tema tahun kesehatan rohani di tahun 2022. Dan saya berharap setiap saudara di 2022 ini saat teduhnya setiap hari teratur, bagus, nggak bisa pagi, ya siang, nggak bisa siang, malam, nggak bisa malam, mau tidur pun boleh. Paling tidak saudara memiliki waktu setiap hari membaca Alkitab. Karena firman adalah makanan rohani kita. Kita bukan hanya makan dari roti, tapi juga kita makan daripada firman Allah. Kalau saudara mau kuat menjalani hari-hari yang sulit, dekatlah dengan firman Allah. Makanlah firman Allah supaya saudara strong dalam Tuhan. Menjalani masa-masa yang sulit ini. Milikilah doa-doa pribadi minimal 15 menit setiap hari. Ya bagusnya pagi hari, bangun pagi, kalau tidak bisa pun siang atau sore atau malam. Paling tidak saudara punya doa pribadi 15 menit, punya saat teduh, baca Alkitab. Saudara minta di gereja kita ada pembagian saat teduh, khotbah kita setiap minggu ini dipecah dengan saat teduh. Dan itu ada di staf full timer. Silakan diminta tinggal nomor WA, maka saudara akan dikasih saat teduh seminggu. Saudara tinggal akan baca. Nah saudara yang saya kasihi, di minggu yang kedua ini kita akan belajar yaitu doa yang dijawab. Ya kalau minggu yang pertama kita belajar bagaimana penyembahan yang berkenan, kita akan belajar doa yang dijawab. Berapa banyak yang rindu doa-doanya dijawab Tuhan? Amin saudara, saya yakin setiap kita rindu doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari sama-sama kita belajar dari kitab Matius 6 ayat 5 sampai kepada ayat yang ke-8 saja. Kita akan baca sama-sama ayat 4, Matius 6 ayat 5 sampai kepada ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, mari sama-sama kita membaca dengan iman. 1, 2, iya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah saudara ayat 9 sampai 15 saya nggak bacakan, itu adalah doa Bapa kami yang di sorga. Saudara sudah pasti tahu doa Bapa kami yang di sorga itulah contoh pola doa yang dijawab oleh Tuhan. Itu pola doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah saudara yang saya kasihi, kita akan belajar yang pertama hal-hal apa saja yang membawa doa kita pasti dijawab Tuhan. Sesuai dengan Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16, mari sama-sama kita membaca. 1, 2, iya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Coba sama-sama dengan kata mulai doa orang yang benar. 1, 2, iya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi biar hafal ayat ini. Saudara kan harus meremakan firman Allah. Doa orang yang benar. 1, 2, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat ini jelas berkata doa orang benar. Bukan semua orang yang berdoa, tapi doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itu kita penting sekali bagaimana belajar doa yang berkenan. Doa yang benar di hadapan Tuhan. Setiap kita sudah pasti berdoa. Tapi apakah doa kita berkenan? Apakah doa kita sudah benar? Apakah doa kita sudah dijawab oleh Tuhan? Mungkin doa kita masih banyak yang belum dijawab Tuhan. Karena kita salah berdoa, salah cara kita berdoa.
Nah saudara yang saya kasihi, kalau kita lihat, Tuhan melihat pada masa itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi. Mereka suka berdoa itu di jam-jam tertentu, di tempat-tempat tertentu. Bahkan di keramaian-keramaian. 2006 saya sudah berangkat ke Israel. Saya membawa jemaat lebih kurang 28 orang. Dan saya melihat di keadaan orang-orang Yahudi, rabi-rabi mereka. Dan mereka memang sangat-sangat patuh kepada hukum Tauratnya. Di mana mereka itu berdoa di simpang-simpang jalan. Kemudian mereka berdoa di sinagoge. Sinagoge itu adalah tempat di mana orang bisa berdoa, orang bisa berjumpa. Sinagoge itu bukan hanya rumah Tuhan, bukan tempat berdoa saja, tapi tempat bersosial. Tempat mereka bertemu bersama-sama. Nah saudara, Jumat malam bahkan saya melihat dari hotel, mereka itu semua satu keluarga, kakek, nenek, cucu, anak, menantu, kumpul semuanya. Siap-siap untuk mereka berdoa dan besoknya hari Sabat mereka tidak boleh melakukan apapun. Jadi hari Sabtu di Yerusalem, di kota itu sangat sepi. Kenapa? Karena semuanya sedang berdoa. Mereka semuanya sedang membaca Alkitab, sedang beribadah. Nah saudara yang saya kasihi, Tuhan Yesus melihat ada orang-orang Farisi yang berdoa di jalan, berdoa di simpang, berdoa di tempat keramaian. Tujuannya untuk dilihat orang, tujuannya untuk diperhatikan orang, tujuannya untuk dipuji orang. Ini yang salah di hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita buang. Maka poin pertama adalah doa yang berkenan, doa yang tidak munafik. Doa yang tidak munafik, doa yang tidak ada topengnya. Maka kalau kita lihat dalam Alkitab dikatakan Matius 6 ayat 5 sampai kepada ayat 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau saudara berdoa, saudara ibadah, saudara melayani untuk dilihat orang, upahmu gak ada dari Bapa, upahmu gak ada dari Tuhan, upahmu sudah engkau dapat dari pujian orang itu. Sama kalau saya juga berkhotbah di sini supaya saudara memuji saya, supaya saudara katakan wah khotbah Bapak itu bagus, saya terima pujianmu dan saya merasa senang dengan pujian itu dan saya sudah mendapat upah daripada pujian itu. Tapi saya tidak mau, bukan untuk engkau saudara lihat khotbah saya hebat, bukan untuk saudara puji khotbah saya luar biasa, tapi saya mau berkhotbah menyampaikan suara Tuhan untuk Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Makanya kalau orang berdiri di mimbar ini, kalau tujuannya untuk Tuhan enggak gugup dia. Kenapa orang gugup di mimbar? Karena ingin diakui. Karena ingin dipuji. Karena ingin diperhatikan. Itu yang membuat dia grogi dan gugup. Saudara tidak akan grogi dan gugup kalau saudara bilang, semua yang kulakukan ini adalah untuk Tuhan. Saudara akan memberikan yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Oleh karena itu Tuhan katakan ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maka Tuhan menyuruh kita kalau berdoa, masuk kamar, tutup kamar supaya orang gak melihat kita. Supaya orang gak memuji kita. Tapi siapakah yang melihat kita berdoa? Bapa di sorga. Siapakah yang memberkati kita? Bapa di sorga. Makanya buang jauh-jauh di hatimu. Ibadahmu ingin dilihat orang. Doamu ingin dilihat orang. Perhatian orang supaya tertuju kepadamu. Jangan dirimu jadi perhatian. Ingat 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan melihat hatimu. Manusia melihat penampilanmu. Tapi Tuhan melihat hatimu. Maka yang poin pertama adalah jangan ada kemunafikan. Munafik itu gambarnya seperti ini. Kira-kira kita pakai topeng. Kita pakai topeng. Jadi bukan aslinya wajah kita. Jadi kalau kita jumpa orang begitu ramah, shalom, haleluya, puji Tuhan.
Di rumah binatang, kebun binatang. Ini orang-orang munafik. Di gereja, oh Shalom, Eda. Sampai di rumah suaminya, bodat. Gak sama dia di luar dengan di rumah. Yang paling tahu aslimu orang rumahmu. Kalau engkau punya supir, supirmu. Kalau engkau punya pembantu atau asisten rumah tanggamu paling tahu watak orang di rumah itu. Itu munafik. Munafik itu lain di hati, lain di mulut. Lain yang dilihat, lain yang tidak dilihat. Orang yang tulus itu sama. Saudara nggak usah menunjukkan apa adanya. Yang kedua, saudara harus belajar berdoa jangan bertele-tele. Maka Tuhan bilang pada poin yang kedua, ayat yang ketujuh, jangan bertele-tele. Matius 6 ayat 7. Tuhan tidak membutuhkan kata yang banyak. Matius 6 ayat 7, sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tuhan tidak butuh banyak kata-kata kita. Bahkan sebelum kita berdoa Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Tuhan bisa menjawab. Tuhan sudah tahu kebutuhan saudara sebelum saudara ucapkan. Jadi kenapa perlu kita ucapkan? Karena firman berkata, mintalah supaya diberi. Ketuklah maka pintu dibuka. Makanya jangan bertele-tele. Kalau saya tanya sama saudara, apa arti bertele-tele? Apa arti bertele-tele? Apa arti bertele-tele? Pernahkah saudara mendengar orang yang ngomong bertele-tele? Dan saudara gak suka, betul? Kalau khotbah saya pun bertele-tele, pasti saudara gak suka. Walaupun saya orang tele. Saudara dengar, kita gak suka orang yang tidak to the point. Orang suka dengan to the point. Makanya BTL, batak tembak, langsung. Biasanya orang-orang yang di sana, ada yang di luar sana, orang bilang langsung tahu, ini orang Batak. Orang Batak itu gak suka mutar-mutar. Batak tembak langsung. Kita gak suka bertele-tele. Bacrit. Banyak cerita. Minta sama Tuhan itu kita minta. Tuhan aku mau sembuh, sembuhkan aku dalam nama Yesus. Amin. Nggak usah kita bertele-tele. Oh haleluya. Engkau penguasa pencipta langit dan bumi. Engkau Allah kasih, Allah luar biasa. Dahsyat Allahku. Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Enggak harus begitu meminta sama Tuhan. Kalau saudara bayangkan Simon Petrus ketika dia mau tenggelam. Kalau dia berdoa udah mau tenggelam, udah masuk ke dalam air. Dia berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kira-kira di akhir, di bawah dia sudah sampai di mana? Di dasar laut. Kalau dia pakai bertele-tele. Artinya Tuhan tahu. Bertele-tele bukan berarti kita nggak boleh doa lama. Tuhan juga berkata berdoalah minimal 1 jam. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Bahkan Tuhan berdoa semalam-malaman. Doa semalaman pun bagus. Cuma jangan namanya semalaman suntuk. Semalaman ceria. Dulu namanya kami itu doa semalaman suntuk. Jadi kalau berdoa semalaman suntuk semua. Doa semalaman ceria. Saudara, bertele-tele itu adalah berputar-putar banyak kali kata-katanya. Kita nggak suka jumpa orang. Saya kalau suka rapat itu langsung to the point. Ini jawabnya, ini masalahnya, ini selesai. Ini mutar, bertele-tele. Menjumpai orang bertele-tele kita pening. Nanti ujung akhirnya pinjamlah uangmu. Tapi awal-awalnya dia bilang, wah Bapak makin ganteng ya. Makin keren Bapak. Rumahnya bagus banget ya Pak ya. Ih aku lihat Bapak makin luar biasa. Tapi terakhir bisa pinjam uangnya Pak.
Sekali lagi saya mengajak sama saudara, jangan. Pertama, jangan ingin ibadahmu dilihat orang. Jangan. Jangan sampai ibadahmu itu, waduh, sampai di Gede Pangsit pun engkau berdoa begitu lama. Sampai Pangsit itu dari panas jadi dingin. Kebetulan kau bawa teman-temanmu ada 5-10 orang. Udah pulang ibadah kedua, 12:30. Lapar. Udah ada panggilan ilahi dari tengah. Pas kau pula berdoa, oh kami berdoa buat Ukraina dan Rusia yang lagi perang. Banyak kelaparan di sana Tuhan. Temanmu bilang di sini juga. Di sana banyak susah, kami lebih susah. Saudara, makan Indomie itu paling enak panas-panas. Makan pangsit paling enak panas-panas. Maka kalau saudara berdoa untuk doa syafaat, silakan. Kalau di kamarmu lama silakan. Tapi ketika doa keramaian, gak usah bergaya-gaya. Apalah doa makanan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur makanan minuman kau berkati kami Tuhan. Jadi kesehatan bagi tubuh kami. Berkati fakir miskin, berkati orang yang berkekurangan. Kami nikmati berkat-Mu dalam Tuhan Yesus. Amin. Itu kan doa bersyukur. Bukan doa syafaat untuk bangsa-bangsa. Semua kau doakan. Tapi di rumah kau tidak berdoa. Orang yang munafik itu di luar kelihatan rohani, di dalamnya busuk. Seperti kuburan di kapur putih, dicat putih, dalamnya tulang belulang. Buang topeng. Jangan jaim. Jangan sandiwara, apa adanya. Be yourself. Sehingga orang akan melihatmu enak. Saya mengajak sama saudara, berdoa itu sangat menyenangkan. Jangan ada kemunafikan. Dan gak usah juga berdoa pakai suara yang terlalu gimana. Dia kan Bapa, kita anak. Anak dengan Bapa itu ngomongnya enak. Apa adanya. Hani ngomong ke saya, Jamie ngomong ke saya. Hani kalau mau minta uang jajan, Pak minta ada uang jajan enggak? Jamie juga begitu, uangku udah habis. Kemarin Papa pinjam kan, balikkan. Aku papa dia. Saya enak dengan dia. Gak perlu dia harus kepada saya ngomongnya Bapak kami yang di rumah. Yang kami hormati sebagai kepala rumah tangga, imam di rumah ini. Berikanlah kami uang jajan secukupnya. Maka saya akan berkata, pulanglah dengan damai sejahtera. Bahwa makanan kita bukan hanya pangsit cahaya, tapi firman Allah. Makanlah firman Allah. Dan berdoa juga suaramu jangan dibuat-buat. Bilang haleluya, haleluya. Itu suara hidung. Haleluya. Tuhan bilang, kau sumbing ya? Suaramu gak begitu. Kalau karena ada kelainan, oke lah, gak ada masalah. Tapi kalau memang suaramu bagus, gak usah malah, oh haleluya. Doa-doa di STM, kalau engkau di STM, kalau engkau di marga, jangan tunjukkan engkau orang karismatik yang terlalu berlebihan. Doa sederhana aja. Apalagi kalau engkau di situ pakai bahasa roh pula di doa marga. Digonikanlah, surepot. Bijaksana. Sehingga kita doa itu enggak ada kemunafikan. Kita berdoa itu enak didengar orang. Seperti Bapa dengan anak. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau mengasihiku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Sama Bapa di sorga itu enak. Walaupun kata-katanya salah-salah, dia tahu hati kita. Gak dibilangnya itu salah.
Saya hanya ajak sama saudara, buanglah keinginanmu ingin dipuji orang. Buanglah topeng, ingin diakui, ingin dilihat rohani, nggak usah ada sandiwara. Sebagaimana kita adanya, jangan bertele-tele. Kita bisa minta sama Tuhan. Bahkan ada doa orang, doa gosip. Doanya gosip loh. Ini pendoa syafaat bisa doa gosip. Tahu doa gosip, seperti ini contohnya. Dia berdoa memang untuk Bapak Ibu Gembala, dia berdoa untuk keluarga Gembala, atau berdoa untuk pelayan-pelayan lain. Dia berdoa, Tuhan kami doakan Bapak Ibu Gembala. Kami mendengar cerita-cerita seperti ini. Kebenarannya kami sih belum tahu ya Tuhan. Engkau pembela bagi Bapak Ibu Gembala kami. Tahu nggak selama orang yang mendengar itu, cerita apa ya Tuhan? Kurang lengkap doa kawan ini. Di sebelahnya saya menjawab, jelaskan cerita itu. Begini Tuhan, ada cerita Bapak Gembala kami megang tangan perempuan di Sun Plaza, anak gadis. Ini masih kedengaran dari telinga kami. Tapi kami tolak pekerjaan setan-setan dalam nama Yesus. Padahal setannya masuk melalui dia. Itu namanya doa gosip. Saya mengajak sama saudara, doalah dari hatimu karena keintiman dengan Tuhan. Sebagai bapa dengan anak. Tidak perlu dipuji orang. Tidak perlu dilihat orang. Bolehkah kita berdoa di simpang-simpang karena ada restoran di simpang 4? Boleh. Gak ada salah kita berdoa begini, gak ada salah. Saya sekali lagi berdoalah hikmat, makanan, mau bersyukurlah. Kalau bisa pun 3 atau 3 menit. Udah cukup untuk doa makan 3 menit menurut saya. Kemudian kalau saudara berdoa syafaat di gereja. Saya pernah dulu kita buat gereja kita ini berapa tahun yang lalu doa syafaat. Ditunjuk 1 orang. 20 menit dia. 20 menit. Khotbah 25 menit. Udah sama dengan khotbah. Siapa yang bisa menstopkan dia lagi doa syafaat? Orang tua pula. Langsung saya bilang, mulai minggu depan gak ada doa syafaat, saya bilang. Repot aku. Ibadah kita hanya 90 menit, dimakannya 20 menit. Diingatkan, doa kita hanya 5 menit. Roh Kudus gak bisa diatur-atur. Wah, perbadai ini kupikir. Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu teratur. Bahasa Roh Kudus itu tertib, teratur, sopan. Sehingga ketika orang mendengar bahasa rohmu itu, orang juga bisa merasa tertib. Dan terlebih hidupmu dipimpin Roh Kudus. Menghasilkan buah Roh Kudus. Kalau sudah berani berbahasa Roh Kudus, tunjukkan buah Roh Kudus. Kalau tidak engkau tunjukkan buah Roh Kudus, orang akan tidak simpati dengan bahasa roh. Karena bahasa roh bukan memberkati orang. Bahasa roh menguatkan dirimu sendiri. Sehingga bahasa roh saya tidak menguatkan, tidak memberkati saudara. Sebaiknya bahasa roh saya gunakan di kamar saya, di tempat saya pribadi. Tapi kalau di sini saya gunakan, itu karena ingin menguatkan saya. Karena saya juga perlu ingin dikuatkan, supaya saya kuat menyampaikan firman Allah. Iya dong, karena ada juga orang dengar khotbah kan matanya gini terus. Kan ngeri-ngeri sedap juga lihat itu. Gak semua orang khotbah gini-gini. Ya, tapi ada juga yang begini-gini, artinya cepatkan khotbahmu, artinya macam-macam. Saya mengajak sama saudara, jangan bertele-tele. Tuhan tidak membutuhkan kata-katamu yang banyak untuk menjawab doamu. Tuhan hanya membutuhkan apa? Tuhan hanya membutuhkan imanmu. Tuhan hanya membutuhkan imanmu. Yang ketiga dikatakan tidak meragukan Tuhan. Yang pertama dikatakan adalah tidak munafik, tidak ingin dilihat orang, tidak ingin dipuji orang. Semua kita yang melayani, semua kita yang beribadah di sini, semua kita yang datang, jangan ingin dipuji, ingin diperhatikan orang. Kedua, berdoalah to the point, mintalah dengan sederhana, berbicaralah anak dengan bapa, jangan mutar-mutar, jangan bertele-tele. Apalagi kalau engkau di STM, apalagi kalau engkau di kumpulan marga, tunjukkanlah bahwa engkau anak Tuhan dengan bapa yang begitu dekat. Sehingga orang senang ketika engkau berdoa. Jangan ketika namamu ditunjuk berdoa, langsung orang berkata, siap-siap 15 menit. Sehingga orang merasa ketiduran saat doa.
Saudara, saya mengajak yang ketiga adalah poin yang sangat penting, tidak meragukan Tuhan. Tidak meragukan Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-8. 8, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum minta kepadanya. Jadi Bapa sudah tahu apa yang saya perlukan sebelum aku minta. Sebelum saudara minta, Bapa di sorga sudah tahu. Jadi Tuhan hanya butuh imanmu. Maka dikatakan dalam kitab Yakobus 5 ayat yang ke-15. Mari sama-sama kita baca. Yakobus 5 ayat 15, 1, 2, ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat ini jelas berkata, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Jadi doa itu yang penting apa? Iman kita. Doa bukan menjadikan saudara itu, menjadikan Tuhan Yesus itu menjadi ATM. Engkau minta-minta terus, engkau minta-minta terus. Tetapi yang paling penting dalam doa itu adalah relationship, relasi, hubungan yang indah dengan Tuhan. Yang paling saya nikmati kalau saya pulang ke rumah adalah bicara dengan anak-anak, bicara dengan istri. Saya orangnya paling suka family time, keluarga. Itu yang paling indah. Dan sekarang ini yang paling banyak dirusak adalah gak punya waktu lagi bicara-bicara istri suami. Gak punya waktu lagi orang tua dengan anak-anak. Kita sudah sibuk dengan sibuk diputar oleh kesibukan. Dan tipu daya iblis adalah menyibukkan manusia. Sehingga manusia itu gak punya waktu lagi bersekutu dengan Tuhannya. Gak punya waktu lagi bersekutu dengan pasangannya. Bersekutu dengan anak-anaknya. Bersekutu dengan seiman. Tipu daya iblis zaman now adalah menyibukkan manusia mencari uang. Menyibukkan manusia dengan segala kegiatan dunia ini. Lupa bahwa manusia ini hidupnya terbatas. Lupa bahwa yang paling utama itu adalah Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak semua saudara, mari sama-sama kita berdoa dengan doa yang lahir dari iman. Karena iman itulah yang menggerakkan kuasa Tuhan. Karena iman itulah yang dilihat Tuhan. Itulah yang membuat doamu dijawab Tuhan. Dan doa itu adalah satu hubungan intim. Doa itu adalah nefes, napas kehidupan. Berdoa itu menyenangkan. Kalau saudara merasakan satu persekutuan yang sangat dekat dengan Tuhan. Saudara berdoa 15 menit enggak terasa. Setengah jam enggak terasa. Apalagi diawali dengan penyembahan. Saudara mungkin bisa pakai YouTube. Pakai gitar, lagu-lagu, pakai untuk menyembah Tuhan. Saudara, di dalam kitab Markus 11 ayat yang ke-23, 24 bilang begini. Markus 11, 23, 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat yang ke-24 sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, ketika engkau berdoa dengan iman, ayat ini berkata, percayalah doamu telah engkau terima. Ketika engkau berdoa, Tuhan, aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Gak salah kita mengulangi lagi, aku sembuh dalam nama Yesus. Itu gak bertele-tele ya. Itu afirmasi, pengulangan yang menguatkan. Gak salah itu. Itu bukan bertele-tele. Nah, aku yakin aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. 10 kali pun boleh. Itu namanya afirmasi, meyakinkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh, aku sehat, keluargaku diberkati, ekonomi diberkati, anak-anakku diberkati, pernikahan kami diberkati, hidup kami diberkati dalam nama Yesus. Ketika engkau berdoa dengan iman, bayangkanlah doamu telah dijawab. Aku berdoa dalam nama Yesus, kami punya rumah Tuhan. Dalam nama Yesus rumah kami ada di dunia ini. Tuhan sediakan. Bayangkan engkau punya rumah. Bila perlu beli foto-foto rumah. Tempelkan, bila perlu tawar. Nggak salah nawar. Terima brosur-brosur. Jangan ketika nggak ada uangmu, orang kasih brosur, langsung gini.
Jangan. Engkau membeli itu bukan dengan uangmu, dengan iman. Engkau membeli mobil bukan dengan uangmu, dengan iman. Tapi bayar ke toko bukan dengan iman, dengan uang. Betul nggak saudara? Nanti koko-koko itu bilang, bayarlah dengan iman. Dia bilang aja susah. Langsung dia bilang, jemaat mana? GB Pelita. Saudara membayar dengan uang. Tapi bayangkan mobilnya sudah ada. Bayangkan engkau sehat. Bayangkan pernikahanmu harmonis. Bayangkan anak-anakmu dipulihkan. Apa yang kau imani, kau minta. Bayangkan engkau telah menerimanya. Kalau itu engkau lakukan, saya percaya engkau akan menerimanya. Berdoa dengan iman. Berdoa dengan percaya. Dan engkau telah menerimanya. Imajinasikan apa yang kau imani. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.